当时没有想到那么多，品这样子诱惑吧，一天比一天的瘾更大。诱惑当中就是说每天都觉得时间过得好慢，然后就不想回家。Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tentu tidak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilakukan seorang ibu agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang baik dan berguna bagi semua orang. Seorang ibu tidak akan pernah merasa lelah untuk membahagiakan anaknya. Namun berbeda dengan ibu yang satu ini, dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan anak-anaknya. It's Jojelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Le Yan lahir pada tahun 1991 dari kedua orang tua yang tidak menikah secara resmi. Namanya bahkan tidak terdaftar di catatan sipil. Ketika Le Yan masih berada di dalam kandungan ibunya sekitar 4 bulanan, kedua orang tuanya ditangkap polisi karena kasus pencurian. Ayahnya mendekam di penjara selama 3 bulan, sedangkan ibunya dikarenakan sedang hamil sehingga dia tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Namun sayangnya, setelah keluar dari penjara, ayahnya malah menghilang, pergi meninggalkan mereka. Ibu Le Yan terpaksa melahirkan dan membesarkannya sendirian sampai Le Yan berusia 5 tahun. Karena susah harus sendirian mengurus anaknya, oleh ibunya, Le Yan dikirim ke rumah mertuanya. Dikarenakan sewaktu kecil, Le Yan kelihatan cantik dan manis, sehingga oleh kakek dan neneknya, dia pun diberi nama Le Yan yang berarti cantik. Ibunya dikabarkan menikah lagi, sehingga sejak kecil, dia hidup tanpa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia bahkan putus sekolah sebelum sempat naik ke kelas 2 SD. Menjelang remaja, di usianya yang ke-14, Le Yan mulai sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari, tidak pulang. Karena capek sering dimarahi oleh kakek dan neneknya, sehingga suatu hari, di usianya yang masih 16 tahun, dia pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kembali lagi ke sana. Sejak saat itulah, Le Yan sudah mulai mengenal kehidupan malam, bekerja di bar dan klub malam, serta terlibat obat-obatan terlarang. Dia mengatakan bahwa saat menggunakan obat itulah dia merasakan kebebasan dan kesenangan. Di suatu pesta, dia bertemu dengan seorang pria yang dipanggil dengan sebutan Li, berusia 6 tahun lebih tua darinya. Karena saling tertarik, akhirnya mereka pun mulai berpacaran. 2 tahun kemudian, pada bulan September 2010, mereka memutuskan untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Walaupun telah tinggal bersama dengan Li, namun Le Yan sering pergi keluar menghilang dan tidak pulang ke rumah untuk beberapa waktu. Pada tanggal 27 Januari 2011, Le Yan balik ke rumah dengan membawa seorang bayi yang baru lahir. Dengan santai dia memberitahu kepada Li bahwa itu bukan anaknya, dan apabila Li bersedia menerimanya, maka Le Yan akan memberikan nama Margali kepada anak tersebut. Li tidak mempermasalahkan masalah tersebut dan tetap mau menerima mereka berdua untuk tinggal bersamanya. Walaupun tidak menikah dan juga tidak terdaftar sebagai pasangan suami istri, namun mereka hidup bahagia untuk beberapa waktu. Setahun kemudian, pada bulan Maret 2012, Le Yan melahirkan seorang putri yang diberi nama Li Tong. Kelahiran putri kecil tersebut menambah kebahagiaan di dalam keluarga Li. Namun sayangnya, Le Yan mulai merasa bosan dan tidak dapat menahan diri dan merindukan dunia di luar keluarga kecilnya. Kecanduannya terhadap dunia malam dan obat-obatan terlarang yang telah dikenalnya sejak berusia 16 tahun dan hanya berhenti sebentar ketika memiliki anak, membuatnya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Selain obat-obatan, dia juga suka bermain judi, sehingga untuk membiayai semua keinginannya, setiap malam dia mulai bekerja kembali di klub malam dan baru tidur di siang harinya. Pada bulan Februari 2013, Le Yan dan suaminya ditangkap polisi
karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lee diberikan hukuman 6 bulan penjara, namun dikarenakan Leyan saat itu dianggap masih harus menyusui anaknya yang masih kecil, sehingga dia tidak diberikan hukuman. Walaupun Leyan harus menjaga kedua anaknya yang masih kecil sendirian, namun dia masih saja tidak dapat melepaskan kebiasaan buruknya. Dia secara berkala keluar untuk bermain melampiaskan hobinya, yakni berkumpul bersama temannya, mengkonsumsi obat, dan bahkan tidur dengan para pria, melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Biasanya sebelum keluar, dia menyiapkan beberapa macam kue kering dan cemilan, serta air putih yang dipikirnya cukup untuk kedua anaknya selama dia pergi. Pada awalnya, dia hanya pergi 2 atau 3 hari saja sebelum pulang kembali untuk menjaga anaknya. Dia sering meminjam sembako seperti beras, mie instan, dan juga sayur-sayuran dari para tetangganya untuk bertahan hidup. Mereka mengetahui bahwa Leyan hidup dalam kesusahan sehingga merasa kasihan dan bersedia membantunya. Bahkan saat mereka mengetahui Leyan sering meninggalkan anaknya selama berhari-hari, mereka meminta kunci cadangan rumahnya agar jika Leyan pergi, mereka dapat membantunya menjaga kedua anaknya yang masih kecil. Namun tentu saja lama-kelamaan, para tetangganya juga merasa hal tersebut menjadi semacam beban bagi mereka. Mereka tidak mengetahui Leyan pergi entah kemana dan apa yang telah dilakukannya di luar. Mereka telah mencoba untuk membantunya, tapi dia sendiri malah terlihat bersikap sangat cuek dan acuh tak acuh terhadap anaknya sendiri. Tentu saja hal tersebut membuat para tetangga tidak mau dibebani lagi oleh tanggung jawab dalam menjaga kedua anaknya. Sayangnya berdasarkan peraturan yang ada, kedua anak tersebut tidak dapat ditempatkan di panti asuhan, karena masih ada seorang ibu yang dianggap masih bertanggung jawab dalam menjaganya. Hal tersebut membuat masyarakat setempat yang mengetahui keadaan keuangan Leyan segera berinisiatif untuk memberikan bantuan bulanan kepadanya sebesar 800 yuan atau sekitar 1,7 juta rupiah. Namun mereka takut setelah uang diberikan nanti malah dibawa pergi dan dihabiskan olehnya di luar, bukan untuk kedua anaknya. Sehingga uang tersebut tidak diberikan sekaligus, tapi secara bertahap. Walaupun mereka sudah berusaha sebisa mungkin untuk membantu meringankan beban perekonomiannya, namun sepertinya Leyan memang tidak pernah bisa berubah. Awalnya hanya 2-3 hari sekali keluar, lama-kelamaan semakin bertambah parah. Para tetangga sering mendengar suara tangisan dari anak-anaknya setiap dia tidak berada di rumah. Pada tanggal 17 April 2013, putrinya yang berusia 3 tahun ditemukan sedang tertidur di bawah pohon di luar rumah, hanya mengenakan celana panjang saja. Entah bagaimana caranya, dia berhasil membuka pintu rumahnya dan berjalan keluar, kemudian tertidur di bawah pohon yang terletak di sekitar rumahnya. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut segera mendatangi lokasi rumah Leyan dan membawa kedua anak tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Leyan yang pulang ke rumah kaget mengetahui anaknya telah dibawa pergi oleh pihak kepolisian, segera menyusul ke rumah sakit. Kedua putrinya kelihatan sangat senang dan langsung mengangkat kedua tangan ke atas untuk mendapatkan pelukan begitu melihat ibu mereka yang telah pergi selama beberapa hari datang ke rumah sakit menjenguk mereka. Orang-orang berharap pemandangan terenyuh tersebut dapat membuat hati Leyan sebagai seorang ibu dapat tersentuh, sehingga dia akan bertobat dan tidak akan meninggalkan kedua putrinya lagi. Leyan juga mendapatkan peringatan keras dari pihak kepolisian dan orang-orang di sekitarnya yang menasehatinya agar dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi sayang, kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua putrinya saat itu adalah kebahagiaan terakhir bagi mereka berdua di dunia ini. Seminggu kemudian, Leyan mulai kumat lagi, mungkin akibat kecanduan obat-obatan terlarang, membuat keinginan untuk keluar tidak tertahankan lagi olehnya. Malam itu, setelah memberi makan kedua putrinya, dia mempersiapkan sebungkus besar kue telur dan beberapa kue kering, serta sebuah teko berisi air dingin. Dia kemudian menutup jendela kamar tidur dan menggunakan potongan kain untuk mengikat penutup jendela dengan kuat. Sebelum keluar, dia mengambil selembar popok anaknya dan menjepitkannya di pintu dan menutupnya dengan erat.
Dia mencoba mendorong beberapa kali untuk memastikan pintu tertutup kuat, sehingga anaknya tidak akan dapat keluar lagi seperti kejadian kemarin. Dia segera pergi dari sana, meninggalkan kedua putrinya sendirian di dalam kamar yang terkunci rapat. Rencananya dia akan pergi beberapa hari seperti biasanya, namun sayangnya, mungkin dikarenakan penggunaan obat-obatan terlarang yang berlebihan, membuatnya kehilangan kesadaran dan juga akal sehatnya. Lebih dari sebulan setelahnya, pada tanggal 21 Juni 2013, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera bergegas ke lokasi rumah Leyan dan menemukan kedua putrinya telah meninggal di dalam kamarnya. Putri tertuanya ditemukan tergeletak di dekat pintu, sedangkan putri bungsunya terjatuh di samping tempat tidur dengan posisi sedang memegangi gelas kosong di dalam pelukannya. Polisi segera melakukan pencarian terhadap Leyan dan berhasil menemukannya. Namun saat ditangkap, ternyata Leyan sedang hamil 3 bulan lebih. Itu berarti dia hamil 1 bulan setelah Lee dipenjara, dan ketika ditanya, dia berkata tidak mengetahui siapa ayah anak yang ada di dalam kandungannya. Ternyata dari total bantuan dana yang telah diterimanya, sekitar 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah, hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk keperluan anaknya. Selain digunakan untuk membeli obat, sisanya dihabiskan di bar dan klub malam. Jika tidak menginap di rumah temannya, maka uangnya digunakan untuk menyewa kamar hotel. Terdapat spekulasi dan kecurigaan terhadap Leyan dikarenakan kedua anaknya tidak terdaftar di catatan sipil, sehingga apabila mereka sampai meninggal, maka tidak akan ada yang tahu, apalagi mencurigainya. Leyan yang kekurangan kasih sayang dari orang tua sejak kecil, tidak menyadari akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Dia mengatakan menyayangi kedua putrinya, namun tidak mengetahui bagaimana cara agar dia dapat mengekspresikan dan menunjukkan kasih sayangnya tersebut. 就是给他们世界上别的孩子没有得到的，我要给他最好的，什么都要给他。那你给了这2个孩子什么？什么都没有给到他们，慢慢的去罪恶全部这个赎完了，我要去好好做一个人，做一个真正的好人，也不想再犯下任何的错误，这辈子都不想再犯错了。我真的很想我2个女儿。 Sebagai akibat pengaruh masa kecilnya yang kelam, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, membuat Leyan tidak mengerti tentang cinta kasih antara seorang ibu dengan anaknya. Dia tidak mengerti bagaimana rasanya dicintai dan mencintai. Dia bahkan tidak bisa menyayangi dirinya sendiri. Tidak mempunyai perasaan tanggung jawab terhadap hidup anak-anaknya, lebih memilih mencari kesenangannya sendiri dengan obat-obatan daripada menjaga dan membesarkan mereka. Selain itu, dia juga mendapatkan pasangan yang gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya. Semua masalah tersebut terakumulasi dan menumpuk, menyebabkan terjadinya tragedi yang menimpa kedua anaknya. Pada tanggal 18 September 2013, pukul 4.30 sore, Pengadilan Rakyat Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, memutuskan bahwa Leyan terbukti bersalah atas pembunuhan yang disengaja. Dan walaupun dia sedang dalam keadaan hamil, namun pengadilan tetap menjatuhi hukuman seumur hidup kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, Leyan melahirkan seorang putri, dan setelah masa menyusui selesai, atas persetujuannya, bayinya dimasukkan ke dalam panti asuhan. Sampai dengan saat ini, Leyan masih berada di dalam penjara, menjalani masa hukumannya yang masih panjang. Hak asasi manusia yang paling utama adalah hak untuk mendapatkan penghidupan. Sebagai anak-anak, mereka berhak memperoleh hidup yang layak, memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tugas kita sebagai orang tua harus menjaga dan berusaha semaksimal mungkin memberikan penghidupan yang layak kepada mereka. Jika kita menginginkan untuk memiliki seorang anak, maka jagalah dia dengan segenap hati, berikanlah semua yang terbaik untuknya. Sesulit apapun kehidupan ini, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Jangan sampai melibatkan anak-anak yang tidak berdosa dalam masalah yang sedang kita hadapi. Apalagi sampai menelantarkan dan menyakiti mereka.
Demikianlah cerita tentang seorang ibu muda yang tega meninggalkan anaknya demi keegoisan dan kesenangan diri sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Terbayangkah bagaimana keadaan anak-anaknya saat ditinggal pergi lebih dari sebulan lamanya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye. Saat itu, di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan terpencil, gagasan untuk memilih anak laki-laki daripada anak perempuan masih sangat kental. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan satu keluarga hanya diizinkan memiliki satu anak saja, sehingga banyak keluarga yang takut dikenakan denda dan lebih memilih untuk membuang dan menjualnya. Selain itu, diakibatkan kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk desa yang berada di daerah terpencil pada saat itu, membuat para pria miskin sangat susah untuk mendapatkan pasangan hidup, sehingga muncullah bisnis membeli istri. Inilah yang menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan untuk pasangan suami istri dan kelompoknya tersebut. Desa terpencil yang sangat sulit dicapai, sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan pada saat itu. Ditambah dengan masalah belum adanya kamera pengawas dan internet seperti saat ini, semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menangani kasus mereka. Inilah kisah tentang keserakahan sepasang suami istri yang tega berbuat kejahatan dengan menghancurkan kebahagiaan keluarga orang lain. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Chongqing, Provinsi Sichuan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada musim semi yang dingin, di tanggal 31 Januari 2004, dengan dipimpin oleh polisi dari Kabupaten Hechi, Provinsi Shanxi, dan diikuti oleh polisi dari kota Chongqing, Provinsi Sichuan. Mereka menuju desa Tuoyin yang berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Hechi. Jalan pegunungan yang terjal dan berkelok-kelok, ditambah dengan licinnya jalan, sangat menyulitkan mereka dalam mengemudikan mobilnya. Petugas Chang dari kepolisian Chongqing merasa lega karena penantian panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Dia akan bisa menangkap seorang penjahat yang paling dicari selama 12 tahun terakhir ini. Petugas Chang adalah salah satu polisi yang ikut terlibat sejak awal dalam penyelidikan kasus tersebut. Menurut informasi yang didapat, penjahat tersebut telah menikah dan mengubah namanya menjadi Huang Shuying. Lokasi yang dituju adalah sebuah goa kecil yang dijadikan tempat tinggal oleh seorang pria tua bermarga Zhou yang dikabarkan menjadi suami dari penjahat itu. Setelah tiba di depan pintu goa, mereka segera melakukan pengepungan untuk mencegahnya melarikan diri. Namun setelah pintu dibuka, tercium bau menyengat yang keluar dari dalam goa yang membuat petugas Chang dan para polisi lainnya tidak bisa menahan diri untuk menutupi hidungnya. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat dengan jelas ada seorang wanita yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Walaupun penampilan wanita ini sangat berbeda sekarang, namun petugas Chang masih dapat mengenalinya dengan pasti. Dia tidak akan pernah bisa melupakan wajah wanita ini. Dialah Pang Hongqi, tersangka utama dalam kasus kriminal yang melibatkan hilangnya perempuan dan anak-anak, wanita jahat yang menyebabkan tragedi kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah kisah tentang Pang Hongqi yang terkenal dengan sebutan kasus perdagangan manusia Chongqing 817. Lahir pada tahun 1970 di sebuah desa terpencil yang terletak di pegunungan di distrik Rongchang, kota Chongqing, Pang Hongqi berasal dari keluarga petani biasa. Dikarenakan orang tuanya hidup dalam kemiskinan, sehingga Hongqi terpaksa putus sekolah sebelum berhasil tamat dari sekolah dasar. Tapi jika dibandingkan dengan keluarga lain di pedesaan, Hongqi termasuk anak yang sedikit lebih beruntung,
karena sempat mengenyam pendidikan jika dibandingkan dengan para anak tetangganya yang rata-rata buta huruf dan tidak bisa berhitung sama sekali. Hal tersebut membuat banyak keluarga di pedesaan yang menginginkan agar Hongqi bisa menjadi menantu mereka. Pada tahun 1986, Peng Hongqi yang berusia 16 tahun dinikahkan oleh orang tuanya dengan Cheng Tingji, seorang pemuda dari desa tetangga dengan kondisi perekonomian keluarga yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Hongqi. Namun dikarenakan keduanya tidak memiliki keterampilan hidup dan hanya bekerja sebagai petani, sehingga kehidupan setelah pernikahan tidak membaik dan bahkan cenderung berkurang, sehingga membuat mereka merasa harus menemukan cara untuk bisa menghasilkan uang yang banyak. Hongqi mendengar bahwa ada keluarga di desa yang beberapa waktu yang lalu mengalami situasi yang sama seperti mereka. Namun belakangan keluarga tersebut menjalani kehidupan yang sangat sejahtera. Hal tersebut membuat Hongqi dan suaminya bingung dan penasaran bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dalam waktu yang relatif cepat begitu. Suatu malam, ketika Hongqi sedang dalam perjalanan pulang, kebetulan dia melihat suami istri keluarga itu baru saja pulang ke rumah. Hongqi melihat nyonya rumah keluarga itu sedang menggendong bayi dan kelihatan sedikit tergesa-gesa berjalan masuk ke dalam rumahnya. Keduanya sedikit terkejut saat bertemu Hongqi dan terlihat ragu-ragu dan tidak bisa menjawab saat ditanya bayi siapa yang berada di dalam gendongannya tersebut. Setelah kembali ke rumah, Hongqi memberitahukan suaminya tentang kejadian itu dan keduanya menduga bahwa kemungkinan itu adalah hasil dari kejahatan. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah keluarga itu dan bertanya secara terus terang perihal keberadaan bayi tersebut. Nyonya rumah pada awalnya tidak mau mengakuinya dan berusaha mengelak sampai Hongqi mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Barulah mereka berdua menyerah dan mengakui semuanya. Nyonya rumah meminta agar Hongqi tidak membocorkan rahasia tersebut dan sebagai imbalannya, mereka berdua akan diajak bekerja sama untuk melakukannya juga. Dia memberitahukan kepada Hongqi tentang imbalan yang bakalan mereka dapatkan andai berhasil melakukannya, serta metode yang mereka gunakan dalam menjalankan aksinya tersebut. Setelah mendengarkan semuanya, akhirnya Hongqi dan suaminya setuju untuk ikut dalam organisasi mereka. Hongqi dianggap sebagai orang yang melek huruf dan pandai bicara, sehingga kehadirannya di sana merupakan sebuah bantuan yang sangat berharga bagi mereka. Pada pertengahan tahun 1986, Hongqi dan suaminya berhasil mengambil seorang anak untuk pertama kalinya dan memperoleh penghasilan sebesar 5.000 yuan atau sekitar 10 juta rupiah. Hal itu membuat mereka semakin semangat dan bertekad untuk melanjutkan bisnis yang sangat menguntungkan tersebut. Setahun setelah pernikahan, Hongqi melahirkan seorang putri sehingga biaya rumah tangga semakin besar. Oleh karena itu, walaupun sebagai seorang ibu, dia tahu persis bagaimana rasanya keluarga yang kehilangan seorang anak, namun dikarenakan dia ingin memberikan kehidupan yang baik kepada putrinya, sehingga dia menutup mata dan pintu hatinya, dan malah semakin giat dalam menjalankan aksi kejahatannya. Dia berubah menjadi wanita kejam yang hanya memandang uang di atas segalanya. Dikarenakan sering berpergian dengan alasan bekerja di luar kota, putri mereka dititipkan dan dijaga oleh kakek dan neneknya di kampung halamannya. Saat itu, di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan terpencil, gagasan untuk memilih anak laki-laki daripada anak perempuan masih sangat kental. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan satu keluarga hanya diizinkan memiliki satu anak saja, sehingga banyak keluarga yang takut dikenakan denda dan lebih memilih untuk membuang dan menjualnya. Inilah yang menjadi peluang bisnis untuk Hongqi dan kelompoknya. Anak laki-laki dihargai 1.000 yuan atau sekitar 2 juta rupiah dan anak perempuan hanya berkisar antara 200 sampai 300 yuan atau sekitar 400.000 sampai 600.000 rupiah saja. Sehari-harinya, Hongqi bertanggung jawab dalam mengambil anak-anak dari wilayah utara, sedangkan suaminya bertugas untuk menemukan dan menghubungi para pembeli. Setelah bekerja beberapa lama, Hongqi menemukan bahwa meskipun bisnis ini menguntungkan, namun tidaklah terlalu stabil.
karena tidak banyak keluarga yang benar-benar mau menjualnya. Sehingga setelah dipikir-pikir, mereka akhirnya lebih memfokuskan untuk melakukan pengambilan secara paksa saja. Hongji dan kelompoknya dapat menjual hasil tangkapan mereka ke Provinsi Henan, Provinsi Jiangsu, dan berbagai tempat lainnya dengan mudah berkat jaringan yang mereka bangun. Seiring dengan meningkatnya ketenarannya, beberapa orang menghubungi Hongji dan memintanya untuk dicarikan seorang istri. Hongji mulai menunggu mangsanya di stasiun kereta api dan terminal bus, dan ketika melihat ada remaja putri yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, Hongji mendekatinya dan menawarkan pekerjaan untuknya. Dengan cara ini, Hongji berhasil menipu mereka dan menjualnya ke pedesaan terpencil dengan harga yang lumayan besar. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, tidak sulit untuk melakukan kegiatan mereka, karena saat itu belum ada kamera pengawas dan internet seperti sekarang ini, sehingga sangat sulit bagi polisi untuk melacak keberadaan mereka. Suatu ketika, Hongji pergi untuk mengambil bayi yang baru lahir. Namun dikarenakan di tengah jalan, bayi tersebut mengalami sakit sesak nafas dan tidak berhenti batuknya. Alih-alih membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan, Hongji justru khawatir akan menarik perhatian polisi. Oleh karena itu, ketika melewati sebuah jembatan, dia melemparkannya ke bawah begitu saja. Semakin lama, Hongji berubah menjadi semakin tidak berperasaan sama sekali. Dia akan menggunakan kekerasan setiap kali para mangsanya melawan dan mencoba melarikan diri. Ketika ada anak yang sakit, Hongji akan melihat apakah anak tersebut dapat bertahan atau tidak. Jika tidak dapat bertahan, maka dia akan meninggalkannya di pinggir jalan dan di sembarang tempat begitu saja. Sedangkan jika dipikir masih sanggup bertahan, barulah akan dibawanya pergi. Belakangan dikarenakan kontribusi mereka berdua terhadap organisasi sangat besar dan juga termasuk yang paling aktif dan pandai dalam menjalankan aksinya, Hongji dan Chen Tingqi diangkat menjadi salah satu pemimpin mereka. Berdasarkan catatan pihak kepolisian, hanya dalam kurun waktu 6 tahun, sejak tahun 1986 hingga tahun 1992, mereka telah melakukan kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak sebanyak 85 kali. Berikut adalah beberapa kejadian memilukan yang dilakukan oleh para kriminal tersebut. Seorang penduduk desa bermarga Jiang yang menikah dengan Chen dari desa tetangga, dan tak lama kemudian mereka pun memiliki seorang putra. Demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, Jiang bekerja keras setiap hari dan hanya pulang ke rumah seminggu sekali. Namun suatu kali terjadi pertengkaran di antara mereka hanya karena Jiang pulang terlambat dan dalam keadaan mabuk. Keesokan harinya, Jiang kembali berangkat kerja lagi. Kaki tangan organisasi Hongji mengambil kesempatan ini untuk semakin menabur perselisihan di antara kedua pasangan tersebut. Mereka berupaya membujuk agar Chen mau melarikan diri dari rumah untuk mencari suami baru lagi. Walaupun pada awalnya tidak mau dan menolaknya, namun berkat bujukan yang intensif, akhirnya dia ikut juga dengan mereka. Dan tentu saja, itu hanya akal-akalan mereka saja. Chen berhasil ditipu dan dijual di tempat lain oleh mereka. Seminggu kemudian, saat Jiang pulang, dia tidak berhasil menemukan istri dan putranya yang menghilang begitu saja. Dia kemudian berhenti bekerja dan menghabiskan seluruh uang tabungannya hanya untuk mencari keberadaan mereka berdua. Alhasil setelah 3 tahun pencarian tiada hasil, akhirnya Jiang menjadi stres dan kehilangan kewarasannya. Ketika melihat wanita dan anak laki-laki, dia akan memanggil mereka dengan nama istri dan putranya. Kasus lainnya, pada bulan Mei 1992, di pasar kota Kuchang, kota Chongqing, seorang kakek berusia 65 tahun sedang membawa cucu perempuannya yang baru berusia 4 tahun ke pasar. Saat berada di pasar, kakek itu bertemu dengan kenalannya, dan mereka pun saling menyapa singkat dan basa-basi. Namun hanya dalam waktu kurang dari 2 menit saja, cucu perempuannya itu telah menghilang. Kejadian tersebut membuat sang kakek menderita depresi dan menyalahkan dirinya sendiri akibat kelalaiannya dalam menjaga cucunya yang tidak pernah lagi bisa ditemukan.
Itulah sebagian contoh akibat dari perbuatan tercela yang telah dilakukan para penjahat tersebut demi untuk mendapatkan uang haram, tega menghancurkan keluarga orang lain. Setelah lebih dari 3 bulan penyelidikan intensif dan rahasia yang dilakukan oleh polisi, berdasarkan informasi dan data yang berhasil dikumpulkan, akhirnya polisi berhasil mengetahui lokasi persembunyian para tersangka utama. Pada malam hari, tanggal 17 Agustus 1992, polisi mengorganisir sejumlah besar petugas untuk melakukan penangkapan para tersangka utama dari kelompok kejahatan tersebut di kota Chongqing. Chen Tingqi yang saat itu sedang tidur di rumah langsung ditangkap polisi, sedangkan Hong Qi yang kebetulan sedang tidak berada di rumah berhasil lolos dari penyergapan polisi. Kemudian mereka juga melakukan pengejaran di kota Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, serta berbagai tempat lainnya, dan berhasil menangkap total 42 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada tahun 1995, oleh Pengadilan Menengah Rakyat Chongqing di Provinsi Sichuan, 7 tersangka utama yang merupakan pemimpin organisasi dinyatakan bersalah. Kecuali Hong Qi yang melarikan diri, 4 di antaranya termasuk suami Hong Qi dijatuhi hukuman mati. 1 diberikan penangguhan eksekusi dan 1-nya lagi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, saat polisi sedang melakukan penangkapan, Hong Qi sedang sibuk mencari mangsa lainnya di Provinsi Henan. Begitu dia kembali ke Chongqing dan mendengar kabar suaminya, tanpa pikir panjang, dia segera meninggalkan desa saat itu juga. Awalnya dia memutuskan untuk melarikan diri ke Provinsi Henan, yang merupakan wilayah yang sering dikunjunginya selama melakukan kejahatannya. Namun saat tiba di stasiun kereta api Henan, dia kebetulan mendengar ada suara sekelompok orang yang sedang berbicara menggunakan dialek Sichuan, sehingga dia ketakutan dan berpikir bahwa kemungkinan itu adalah polisi dari Sichuan yang melakukan penyamaran. Sehingga dia membatalkan niatnya untuk tinggal di sana dan naik bus ke utara ke kota Paotou yang merupakan kota terbesar di Mongolia Dalam. Dikarenakan saat itu, kamera pengawas tidak seumum dan sebanyak sekarang, dan juga pembelian tiket bus maupun kereta api tidak menggunakan kartu pengenal dan tidak mencantumkan nama asli, sehingga jejak Hong Qi semakin susah ditemukan. Dan satu lagi, tiada foto terbaru terkait wajah Hong Qi saat itu, sehingga polisi kesulitan dalam membuat sketsa wajahnya untuk disebarkan ke seluruh jajarannya. Sementara itu, dalam pelariannya, Hong Qi selalu menghindari jalan-jalan utama, lebih memilih tinggal di pinggiran kota. Uang yang dibawanya tidak banyak, dan untuk menghindari pelacakan polisi, dia juga tidak berani mengambil uang keluar dari rekeningnya, sehingga demi untuk bertahan hidup, dia terpaksa harus mencari pekerjaan. Awalnya dia bekerja di sebuah pabrik batu bata kecil, yang tidak memerlukan registrasi kartu pengenal agar bisa menjadi pekerjanya. Namun sayangnya, setelah bekerja beberapa lama di sana, pemilik pabrik yang melihat bahwa Hong Qi hanyalah seorang wanita asing yang tidak dikenalnya dan merasa bisa ditindas. Akhirnya dia memotong upah yang seharusnya menjadi milik Hong Qi. Karena dia adalah seorang buronan, walaupun kesal, tapi Hong Qi tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengalah dan merelakannya. Dia kemudian pindah kerja ke pabrik baja, di mana di sini jauh lebih baik daripada di pabrik bata. Tersedia makanan dan mes karyawan. Hampir semua orang yang bekerja di sini berasal dari tempat lain, sehingga tidak ada yang mengenal satu sama lainnya. Hong Qi mengira dia bisa menetap seperti ini untuk sementara waktu, dan bahkan berencana menabung uang agar bisa pulang menemui putrinya kelak. Namun suatu hari, tiba-tiba beberapa pria beraksen Sichuan datang ke pabrik tersebut. Dalam obrolannya, mereka mengatakan bahwa polisi telah kembali menangkap beberapa penjahat di kampung halamannya. Mendengar itu, Hong Qi menjadi ketakutan. Dia segera mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari pabrik baja, bahkan tanpa menunggu gajinya dibayarkan. Hong Qi yang tidak memiliki uang dan tempat tinggal hanya bisa berkeliaran di jalanan dan melakukan pekerjaan paruh waktu saja. Selama periode ini, Hong Qi bertemu dengan seorang pria muda yang berasal dari kota Mianzhu, Provinsi Sichuan yang bernama Li Kou. Pada awalnya, saat mendengar dialek Sichuannya, Hong Qi merasa khawatir
dan curiga Li Kou adalah anggota polisi yang sedang menyamar dan kesana untuk menangkapnya. Namun perlahan, Li Kou berhasil meyakinkannya dan menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap Hong Qi. Setelah mengetahui bahwa Hong Qi tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Li Kou yang merasa kasihan segera membawa Hong Qi pulang ke kontrakannya agar dia bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Hong Qi pun mulai mempercayainya dan keduanya akhirnya menjadi teman baik. Sekitar 2 minggu lebih kemudian, Li Kou memberitahu Hong Qi bahwa dia akan pergi ke provinsi Shanxi untuk melakukan bisnis pertambangan di pegunungan yang ada di sana dan mengajak Hong Qi untuk ikut bersamanya. Sesampainya di sana, nanti dia akan mencarikan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk Hong Qi. Mendengar bahwa dia dapat menghindari polisi di daerah pegunungan, Hong Qi pun menyetujui ajakan Li Kou. Keduanya naik kereta api menuju Kabupaten Hechi di Provinsi Shanxi. Setelah tiba di desa Tuoyin, kota Qianchuan, Kabupaten Hechi, saat itu telah larut malam. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena arah yang dituju berada di atas pegunungan yang sedikit susah untuk dilalui orang. Li Kou yang prihatin melihat kondisi Hong Qi yang terlihat lelah seharian melakukan perjalanan, menanyakan kondisinya dan juga menawarkan minuman saat melihat Hong Qi kehausan. Hong Qi sangat tersentuh oleh perhatian yang diberikan Li Kou, sehingga dia semakin simpati dan percaya pada pria muda yang baik hati tersebut. Akhirnya setelah melakukan perjalanan selama beberapa lama, tibalah mereka di lokasi yang dituju, yaitu sebuah goa yang terletak di atas pegunungan. Li Kou meminta agar Hong Qi menunggu sebentar di dalam goa karena dia mau menemui kerabat jauhnya untuk meminta pekerjaan darinya. Hong Qi yang tidak memiliki firasat buruk menyetujuinya dan bersedia menunggu di sana sampai Li Kou kembali. Sekitar setengah jam kemudian, Li Kou kembali dengan seorang pria parubaya yang diperkenalkan dengan nama Cao Rongxiu. Dia adalah pemilik goa tempat di mana Hong Qi berada sekarang. Rongxiu duduk di atas tempat tidur yang berada di dalam goa dan menatap Hong Qi dari atas ke bawah dengan mata yang terlihat sedikit liar, seolah-olah ingin menelannya bulat-bulat. Di sepanjang karir kejahatannya, Hong Qi tentu sangat akrab dengan tatapan seperti itu, sehingga dia segera menyadari ada yang tidak beres dan berusaha untuk melarikan diri dari sana. Namun sayangnya, kedua pria itu segera menahan Hong Qi, menyeretnya ke belakang dan mengikatnya dengan paksa. Li Kou akhirnya pergi dari sana setelah menerima uang sejumlah 3.500 yuan atau sekitar 7,5 juta rupiah dari Rongxiu. Hong Qi tidak berdaya dan harus menerima kenyataan pahit. Dia yang dulu melakukan hal seperti itu kepada orang lain, sekarang malah berbalik menimpa dirinya. Cao Rongxiu yang berusia lebih dari 50 tahun adalah seorang pria tua yang miskin dan hanya tinggal di goa bobrok dengan luas yang tidak lebih dari 20 meter persegi. Dia mencari nafkah dengan menggembala domba orang lain. Sehari-harinya hanya makan kentang dan millet, ditambah dengan sayuran liar yang berada di sekitar pegunungan. Banyak laki-laki di desa sulit mendapatkan istri karena terlalu miskin, sehingga hampir seluruh penduduk desa mempunyai kebiasaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli seorang istri. Mereka bekerja keras sewaktu muda, berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit uang, walaupun kadang memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan sampai ada yang berumur setengah baya baru berhasil terkumpul. Jadi selama ada perempuan baru yang datang ke desa, semua orang tahu apa yang terjadi dan akan membantu menyembunyikan para gadis tersebut dan bahkan mencegahnya melarikan diri. Pada awalnya Hong Qi selalu berusaha untuk melarikan diri dari sana setiap ada kesempatan, namun selalu gagal dan berhasil ditangkap dan dipukul oleh Rongxiu. Untuk mencegah Hong Qi melarikan diri, dia menutup pintu dan jendela, mengikat Hong Qi setiap kali dia mau pergi bekerja. Hong Qi menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan cara kekerasan untuk melarikan diri, sehingga dia berpura-pura patuh dan sepertinya sudah menyerah dalam usahanya untuk melarikan diri. Dia bahkan mulai memasak untuk Rongxiu, seolah-olah mau menjadi istri yang baik dan ingin tinggal bersamanya. Setelah Rongxiu berhasil diperdaya dan melonggarkan pengawasannya,
Hong Chi kembali melarikan diri keluar dari goa. Namun dikarenakan tidak mengenal jalan dan tidak terbiasa dengan daerah pegunungan di sana, setelah melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa lama, seorang penduduk desa berhasil menemukan Hong Chi dan melaporkannya kepada Rong Xiu, sehingga Hong Chi pun berhasil ditangkap kembali. Setiap kali Hong Chi mencoba melarikan diri, maka dia pasti akan mendapatkan pukulan dan pelecehan berkali-kali. Dalam beberapa bulan pertama, Hong Chi dipukuli hingga dia hampir tidak bisa berdiri dan hidup dalam kesakitan setiap harinya. Sebagai akibat dari perlakuan yang diterimanya, pada tahun 1993, setahun setelah tinggal di sana, Hong Chi menderita penyakit trombosis otak. Setelah Hong Chi menderita trombosis otak, Rong Xiu menolak mengizinkannya mencari perawatan medis dan hanya mengizinkan Hong Chi diperiksa beberapa kali oleh dokter di klinik kota. Ketika penyakitnya menjadi serius, Rong Xiu pernah membawanya keluar desa dan pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Tapi dia mengawasi setiap pergerakan Hong Chi, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah pengawasan ketat Rong Xiu dan ditambah dengan penyakit yang dideritanya, membuat Hong Chi benar-benar kehilangan harapan untuk melarikan diri. Lingkungan hidup yang buruk dan seringnya kekerasan dalam rumah tangga membuat kondisi fisik Hong Chi semakin memburuk. Awalnya dia masih bisa berjalan dengan terpincang-pincang, namun beberapa tahun kemudian, tekanan darah tinggi, trombosis otak, dan serangkaian komplikasi lainnya menyebabkan Hong Chi menderita hemiplegia, yang membuat dirinya susah untuk berjalan dan hanya bisa duduk di tempat tidur sepanjang hari. Hong Chi tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri lagi karena kondisinya, jadi dia memohon kepada Rong Xiu untuk membeli TV untuknya agar dia bisa menghabiskan waktu dengan menonton program TV setiap harinya. Tidak ada air yang mengalir ke dalam goa, dan Hong Chi juga tidak dapat bergerak dengan bebas, sehingga lebih dari 10 tahun lamanya, dia hanya mandi 3 kali dan makan daging 1 kali saja. Hong Chi mengalami kehidupan menyakitkan selama hampir 12 tahun lamanya, sebelum akhirnya berhasil ditemukan oleh polisi. Selama berada di dalam penyekapan, setiap malam Hong Chi bermimpi tentang polisi yang menerobos masuk ke dalam goa, datang untuk menangkapnya dan juga menyelamatkannya dari neraka ini. Dan kali ini Tuhan membuat mimpinya berubah menjadi kenyataan. Karena setelah hampir 12 tahun hidup dalam kesengsaraan, polisi berhasil menemukannya. Ketika polisi menerobos masuk, saat itu dia sedang terbaring di tempat tidur kotor penuh kutu. Dan saat dia melihat polisi, dia tertegun sejenak, lalu berusaha tertawa dan berkata dengan suara yang tidak jelas dan terbata-bata, "Kalian akhirnya datang untuk menangkapku." Begitu polisi mendekatinya, mereka mencium bau yang menyengat dan menjijikkan. Kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun menyebabkan seluruh tubuhnya berbau busuk dan asam, dengan rambutnya yang dipenuhi kutu dan menempel seperti kain yang lengket. Dari penampilannya, sulit dibayangkan bahwa wanita yang belum berusia 40 tahunan ini, wajahnya dipenuhi tanda-tanda penuaan, kelihatan seperti nenek-nenek tua. Karena Hong Chi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga polisi tidak punya pilihan lain selain mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam mobil polisi dan membawanya kembali ke Chongqing untuk diinterogasi. Keluarga Rong Xiu dan seluruh penduduk desa pada awalnya ingin menyangkalnya dan tidak membiarkan polisi membawa pergi Hong Chi. Namun ketika mereka mendengar bahwa Hong Chi sebenarnya adalah buronan utama yang dikejar polisi selama 12 tahun terakhir, mereka semua terkejut dan tidak berani mencegah, apalagi mencampuri urusannya lagi. Pada tanggal 30 Agustus 2004, persidangan terhadap Hong Chi diadakan di Pengadilan Menengah Rakyat Chongqing. Di dalam persidangan, Hong Chi didakwa atas keterlibatannya dalam 17 dari total 85 kasus yang dilakukan oleh kelompoknya. Sambil menangis, Hong Chi mengaku bersalah dan meminta agar pengadilan dapat memberikan hukuman yang lebih ringan kepadanya karena dia sedang menderita penyakit berat serta seorang penyandang disabilitas. Namun dikarenakan perbuatannya yang keji telah menghancurkan kehidupan begitu banyak keluarga,
sehingga Hongji dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Sebelum dieksekusi, Hongji berharap agar dapat bertemu dengan putrinya. Saat melihat putrinya, dia tidak bisa menahan tangisnya dan berulang kali menyatakan penyesalannya karena selama ini tidak bisa membesarkan dan menemaninya tumbuh dewasa. Dia berharap agar putrinya giat belajar dan menjadi orang yang baik. Peng Hongji akhirnya membayar mahal atas perbuatan jahat yang dilakukannya, karena sebutir timah panas mengakhiri kehidupannya yang penuh liku dan dosa. Meski awalnya hanya dikarenakan ingin agar putrinya menjalani kehidupan yang lebih baik, namun itu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan dan menghancurkan kebahagiaan keluarga lain. Mungkin dalam mimpi pun Hongji tidak pernah menyangka bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini akhirnya malah berbalik arah menimpa dirinya juga. Mungkin juga inilah yang disebut dengan istilah karma is real atau karma itu nyata. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa yang menanam, dia jugalah yang akan menuai hasilnya. Kebaikan maupun kejahatan, jika waktunya tiba, pasti akan merasakan balasannya. Berikan kebaikan pada dunia dan kebaikan akan kembali padamu, karena karma tidak pernah salah alamat. Demikianlah cerita tentang Peng Hongji, seorang wanita yang mendapatkan karma atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah Hongji layak mendapatkan keringanan hukuman hanya karena kondisi tubuhnya yang sedang sakit? Bagaimana pula perasaan para keluarga korban andai dia diberikan keringanan hukuman? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye. Jika aku bisa menjadi satu orang di seluruh dunia ini, aku akan menjadi siapa? Jika aku bisa menjadi satu orang di seluruh dunia ini, siapa yang akan aku pilih? Tentu, itu bukan pahlawan super, bukan pula para sang juara. Itu adalah ibuku, dialah yang terbaik. Itulah sepenggal tulisan tangan dari seorang gadis Malang yang ditujukan untuk ibunda tercintanya yang dijadikan sebagai panutan. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir di California pada tanggal 2 Oktober 1968, Angela Darlene Fusey adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia tinggal di sana bersama dengan kedua kakaknya yang bernama Mike and George Fusey. Ketika masih berusia 5 tahun, Angela harus mengalami pengalaman pahit, di mana ibunya yang bernama Nancy D. Fusey, yang ketika itu masih berusia 22 tahun, meninggal karena dihabisi oleh orang yang tidak dikenal. Angela dan kedua kakaknya dibawa oleh Nancy menginap di sebuah kamar hotel di daerah Sacramento. Dikarenakan saat itu Nancy telah berpisah dengan suaminya yang sering melakukan kekerasan fisik dan kedapatan selingkuh. Di malam kejadian, Nancy keluar bertemu dengan teman-temannya yang mengajaknya berdansa dan bersenang-senang. Namun sejak saat itu, Nancy tidak pernah kembali ke kamarnya. Tubuhnya ditemukan oleh seorang nelayan dalam keadaan setengah telanjang di daerah Southern County, California, dengan 29 luka di perut, dada, dan tangannya. Walaupun ayah mereka sempat menjadi tersangkanya, namun pihak penyidik tidak memiliki bukti, sehingga kasusnya pun tidak mendapatkan kemajuan dalam penyelidikan. Angela dan kedua kakaknya ditempatkan di panti asuhan untuk sementara waktu, sebelum dibawa oleh ayah mereka ke rumahnya. Sayangnya sifat dan perangai ayahnya yang sangat buruk
membuat mereka mengalami masa yang sulit. Menurut George Pusey, ayahnya adalah orang yang menakutkan, di mana jika mereka membuat kesalahan, maka sebagai hukumannya, mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil makanan dari dapur. Mereka hanya boleh mengambil air putih saja. Jika ketahuan, maka mereka akan mendapatkan perlakuan kasar dan siksaan darinya. Setelah tamat sekolah, Angela pergi dari rumah bersama dengan seorang pekerja karnaval yang berusia jauh lebih tua darinya. Dari pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut, Angela malah diperkenalkan pada dunia obat-obatan terlarang olehnya. Tidak berapa lama kemudian, Angela bertemu dengan seorang pria yang bernama Anthony Maples. Dari pernikahan tersebut, Angela melahirkan 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang diberi nama Janet Mary Maples, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1994. Tapi pada tahun 1995, Angela dan Anthony dimasukkan ke dalam penjara karena terlibat penggunaan obat-obatan terlarang, sehingga mereka kehilangan hak asuh atas Janet, yang saat itu masih berusia 1 tahun, dan kedua kakaknya. Terdapat dugaan penyiksaan dan penelantaran anak yang dilakukan oleh mereka, sehingga Komisi Perlindungan Anak California menempatkan ketiga anak tersebut di panti asuhan. Setelah 5,5 tahun lamanya, Angela akhirnya berhasil mendapatkan hak asuh atas ketiga anaknya kembali setelah terbebas dari hukuman penjaranya. Namun kedua putranya, kakak Janet, menulis surat kepada Hakim Pengadilan Keluarga yang mengawasi kasus mereka, memohon untuk tetap berada di panti asuhan dan tidak dikirim kembali ke tempat ibu mereka. Permohonan mereka disetujui, mereka tetap tinggal di panti asuhan. Tapi tidak demikian dengan Janet, yang pada tahun 2001 dikembalikan di bawah pengasuhan ibunya. Sialnya, sejak kembali ke pangkuan ibunya, Janet mulai mengalami perlakuan kasar serta penyiksaan dari ibunya. Di saat yang sama, Angela yang bekerja sebagai kasir toko melahirkan seorang anak perempuan lagi yang diberi nama Patience, tapi tidak diketahui siapa ayah kandungnya. Pada tahun 2002, teman Angela yang bernama Mary Freeman memperkenalkan sepupunya yang bernama Richard Anthony McConaughey kepada Angela. Mereka kemudian menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah di tahun yang sama. Setelah menikah, sekitar tahun 2005, mereka akhirnya pindah dari California menuju kota Eugene di negara bagian Oregon. Dari pernikahan mereka, Angela melahirkan seorang putra. Richard adalah seorang supir truk jarak jauh yang jarang sekali pulang dan berada di rumah. Dia digambarkan sebagai seorang yang kurang cerdas, yang akan menyerahkan seluruh uang hasil kerja kerasnya kepada istrinya, tanpa bertanya maupun komplain sama sekali. Janet dimasukkan di sekolah Cascade Middle School pada pertengahan kelas 6 SD pada tahun 2006. Dia sering mendapatkan olok-olok dan ejekan dari anak-anak di sekolahnya, karena penampilannya yang kelihatan jorok. Ibunya akan mengenakan celana olahraga lusuh dan t-shirt tua yang telah menguning kepada Janet, sehingga membuatnya menjadi bahan candaan dan bulian di sekolah. Terlepas dari pakaian dan penampilannya, walaupun sedikit pendiam, tapi dia mempunyai beberapa teman juga di sekolah. Janet sangat menyukai sekolah dan akan menghabiskan sebagian besar waktunya berada di perpustakaan, serta suka membaca dan menulis tentang puisi. Namun terdapat beberapa hal yang membuat teman-teman, guru, bahkan kepala sekolah merasakan adanya keanehan pada diri Janet. Dia akan selalu kelihatan seperti orang yang kelaparan, dan setiap hari ketika waktunya pulang sekolah, sikapnya berubah menjadi muram, cemas, dan sedih, seolah-olah tidak mau pulang ke rumah. Semua mengetahui tentang sifat ibu Janet yang tegas dan sedikit menakutkan. Angela tidak mengizinkan teman-teman Janet menelponnya, atau membiarkan Janet mengunjungi rumah mereka, apalagi mengundang mereka datang ke rumah. Angela digambarkan sebagai seorang wanita yang akan membuat anak-anaknya terisolasi dari dunia luar. Walaupun dia mendapatkan penyiksaan dari ibunya, namun Janet berusaha sebisa mungkin untuk menutupinya. Dia takut dan tidak mau jika ketahuan banyak orang, malah akan membuat penyiksaan yang dialaminya semakin meningkat dan bertambah parah. Tapi tentu saja, sepandai-pandainya dia menutupinya, tetap akan ketahuan juga. Misalnya saat dia menggunakan pakaian olahraganya, teman-teman melihat banyak luka memar pada kaki dan perutnya.
namun Janet berkata bahwa dia terjatuh sehingga terluka. Pada tahun 2007, saat berada di kelas 1 SMP, salah satu temannya yang bernama Amber Davis mendesak Janet untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Janet akhirnya mengaku telah mengalami pemukulan dan siksaan yang dilakukan oleh ibunya. Amber menyuruhnya untuk mendapatkan bantuan, tapi Janet khawatir hal tersebut malah akan membuat ibunya bertambah marah kepadanya. Dia takut keadaan akan bertambah buruk, terutama kalau sampai ibunya mengeluarkannya dari sekolah. Holly Sims, ibu Amber, yang mendengar hal tersebut dari anaknya, segera menelpon ke Komisi Perlindungan Anak di kota Eugene dan memberitahukan kejadian yang telah menimpa Janet. Namun sayangnya, mereka meremehkan kekhawatirannya dan mengatakan bahwa laporan tentang pemukulan yang terjadi tidak cukup serius untuk sampai mengirim petugas ke rumah Janet untuk melakukan penyelidikan. Karena laporannya tidak mendapatkan respon yang baik, Sims pun menyuruh anaknya untuk memberitahukan hal tersebut kepada pihak sekolah. Saat diinterogasi dan didesak oleh gurunya, akhirnya Janet mengakui telah mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Gurunya yang khawatir akan keselamatannya segera melaporkan hal tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak yang kemudian mendatangkan petugas ke rumah untuk mengecek keadaan Janet. Namun sayangnya, mereka percaya begitu saja ketika Angela mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Dia tidak pernah memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Dia bahkan mengatakan bahwa Janet adalah seorang pembohong yang berperilaku kompulsif. Sayangnya mereka percaya dan pergi meninggalkan rumah Angela begitu saja, tanpa melakukan tindakan apapun. Karena takut orang akan semakin curiga kepadanya, akhirnya setelah Janet lulus dari kelas 2 SMP pada musim semi tahun 2008, Angela pun mengeluarkan Janet dari sekolahnya dengan alasan Angela akan diberikan pendidikan di rumah saja. Sejak saat itu, Janet pun diasingkan dari dunia luar. Tidak ada yang mengetahui tentang keadaannya lagi. Sementara saudara-saudara lainnya tetap bersekolah, mereka tampak sehat dan hidup bahagia. Pada bulan Agustus tahun 2009, Richard McAnulty dilarikan ke rumah sakit di California untuk menjalani operasi jantung yang dideritanya. Angela membawa anak-anaknya ke rumah sakit untuk menjenguknya. Pihak keluarga Richard mulai memperhatikan Janet yang kelihatan sangat pendiam, kurus, dan terlihat lemah, terutama kesehatannya yang kelihatan jauh lebih buruk lagi. Nenek tirinya yang bernama Lynn McAnulty merasa sangat khawatir kepada Janet yang kelihatan sangat kurus dengan rambut yang telah dipotong dan berpenampilan buruk. Ketika Lynn bertanya apa yang telah terjadi kepada Janet dan menyarankan agar Angela segera membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan, Angela menolaknya dan mengatakan Janet tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa minggu kemudian, Lynn menelpon Komisi Perlindungan Anak perihal apa yang sedang terjadi kepada Janet. Namun dia tidak memberikan nama aslinya dan mengaku sebagai salah satu tetangganya Angela. Karena dia tidak mau mengambil resiko ketahuan oleh Angela, sehingga nanti dia tidak akan diizinkan untuk datang ke rumah untuk melihat keadaan Janet lagi. Pihak komisi mengatakan mungkin Janet mengalami masalah kesehatan dan terkena anoreksia, serta memberitahukan kepadanya bahwa mereka akan datang untuk memeriksanya. Namun sepertinya itu tidak pernah terjadi. Mereka tidak pernah ke rumah Angela sama sekali. Dalam 4 bulan terakhir, Lynn beberapa kali mengunjungi rumah anaknya untuk melihat Janet, dan setiap kali setelah ke sana, dia selalu menelpon Komisi Perlindungan Anak, namun selalu diabaikan dan tidak mendapatkan respon apapun. Terakhir kali Lynn melihat Janet adalah pada bulan Oktober 2009, di mana saat itu dia diizinkan masuk untuk melihat keadaan Janet, yang kala itu sedang dihukum menghadap tembok oleh ibunya. Janet kelihatan sangat tidak normal untuk gadis remaja seusianya. Dia kelihatan sangat kecil dan kurus sekali. Satu lagi yang sangat menarik perhatiannya adalah bibir Janet yang kelihatan terpecah menjadi 2 bagian akibat luka yang dideritanya. Ketika ditanya, Angela mengatakan bahwa itu diakibatkan oleh Janet yang terjatuh, sehingga bibirnya terluka. Namun Lynn tentu saja tidak mempercayainya begitu saja, karena luka pada bibir tersebut tentu saja bukan akibat luka terjatuh biasa saja, tapi seolah-olah seperti disengaja, ataupun terjadi akibat luka pukulan yang terus-menerus. Setelah pergi dari rumah Angela, Lynn kembali mencoba mencari bantuan.
Namun sama seperti sebelumnya, tidak ada tanggapan positif sama sekali dari Komisi Perlindungan Anak. Pada tanggal 9 Desember 2009, Lynn menerima telepon dari Angela yang mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Janet. Dengan panik, Angela mengatakan badan Janet dingin dan dia tidak dapat membangunkannya. Lynn menyuruhnya untuk menelpon 911, tapi Angela menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak mau masuk penjara. Lynn kemudian meminta Angela untuk menyambungkan teleponnya kepada Richard, yang kala itu sedang beristirahat di rumah karena masih dalam masa pemulihan operasi jantungnya. Begitu Richard berbicara di telepon, Lynn mengatakan kepadanya untuk menelpon 911 atau dia akan datang ke rumah dengan polisi. Beberapa saat kemudian, Lynn kembali menelpon dan Angela mengaku kepadanya bahwa dia telah memukuli Janet dan mencambuknya sebelum Janet tidak sadarkan diri. Sekitar pukul 8 malam, Angela menelpon ke 911, meminta tolong agar dikirimkan ambulan karena anaknya yang berumur 15 tahun tidak bernafas. Ketika polisi dan para medis tiba, mereka terkejut menemukan seorang gadis kurus kecil dengan rambut yang basah, tergeletak tidak sadarkan diri, dan terluka di dalam kamar mandi. Mereka bahkan tidak percaya anak tersebut berumur 15 tahun, karena tubuh Janet yang kurus kering, kekurangan gizi, terlihat sangat kecil untuk anak seusianya. Bahkan semua tulang-tulangnya kelihatan sangat jelas di balik kulitnya. Gadis tersebut telanjang sebatas pinggang ke atas, dengan luka di hampir sekujur tubuh dan wajahnya. Terdapat luka benturan pada kaki dan punggungnya, luka di atas matanya, wajah yang memar, semua gigi depannya patah hingga kelihatan gusinya. Terdapat luka pada kepalanya yang dibalut oleh perban yang kotor, serta banyak luka bekas sabetan di bagian pinggul yang menyebabkan kulit dan dagingnya terlepas sampai kelihatan tulang. Ketika ditanya oleh para medis, Angela hanya mengatakan bahwa Janet terjatuh dan tadi dia kelihatan baik-baik saja sebelum tidak sadarkan diri. Para medis yang berada di lokasi melihat perilaku Angela yang kelihatan sangat aneh saat itu. Dia awalnya menangis, kemudian marah-marah tidak jelas, dan bahkan tertawa beberapa kali. Sementara Richard, suami Angela yang berada di rumah, hanya dia membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat itu. Janet yang ditemukan tidak bernafas dan juga tidak terdapat denyut nadi ketika diperiksa, segera dilarikan ke rumah sakit oleh para medis. Mereka memberikan tabung oksigen untuk membantunya bernafas, serta berusaha melakukan CPR. Namun terlepas dari usaha terbaik mereka untuk menyelamatkan gadis malang tersebut, Janet dinyatakan meninggal dunia oleh Dr. Elizabeth Hilton pada pukul 20:42 malam itu juga. Ketika ditanya, Angela mengatakan bahwa Janet adalah anak sehat yang tidak memiliki catatan medis sebelumnya. Dia bahkan menambahkan bahwa Janet tetap diberikan makanan, hanya saja memang dari sananya sudah kurus. Di dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah McAnulty, ditemukan banyak sekali bukti yang diperlukan polisi untuk menahan Angela dan Richard McAnulty. Pada malam itu juga, mereka berdua ditangkap oleh polisi dengan dakwaan penelantaran, penganiayaan, dan penyiksaan yang disengaja. Awalnya Richard memberitahukan kepada ibunya bahwa dialah yang telah mencambuk dan melakukan semua siksaan terhadap Janet. Namun Lynn tidak mempercayainya dan menyuruhnya untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Dia tahu anaknya bersalah karena mengetahui apa yang telah terjadi kepada Janet. Namun dia tidak berusaha melindungi dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Tapi tentu saja Lynn tidak mau Richard melindungi istrinya dan mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Richard juga memberitahukan kepadanya bahwa 5 hari sebelum meninggal, dia melihat Janet minum dari air toilet. Ketika ditanya oleh detektif Aaron Horbeck dari Lane County Sheriff di ruang interogasi tentang luka yang dialami oleh Janet, Angela awalnya hanya mengatakan, "Aku tidak tahu." Akan tetapi setelah didesak lebih lanjut tentang tali pinggang dan beberapa macam alat yang digunakan untuk menyiksa Janet yang ditemukan di dalam rumah, akhirnya dia merubah pernyataannya dengan mengatakan suaminya lah yang telah melakukan itu semua. Sementara itu, Richard yang berada di ruang interogasi lain ketika diberitahukan bahwa istrinya menyalahkannya dan mengatakan bahwa dialah pelakunya, akhirnya dia pun tidak tahan dan membeberkan semua kejadian sebenarnya yang terjadi terhadap anak tirinya tersebut. Dia mengatakan ketika Janet memohon kepada ibunya untuk berhenti memukulinya, bukannya berhenti,
Angela malah akan memukulnya dengan lebih keras lagi, karena dia menganggap permintaan anaknya merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan olehnya. Richard juga mengatakan bahwa Angela telah memintanya untuk mengakui kesalahan tersebut, dengan harapan Richard akan diberikan keringanan hukuman mengingat penyakit yang sedang dideritanya. Namun sebagai konsekuensi atas pengakuannya tersebut, Richard secara resmi dinyatakan bersalah dan ditahan karena dianggap telah menjadi kaki tangan Angela dan tidak melakukan apapun untuk menghentikan penyiksaan yang terjadi terhadap Janet. Angela akhirnya mengaku bersalah karena telah memukuli anaknya, dan ketika ditanya mengapa dia melakukannya, dia menjawab, "Aku tidak tahu, aku hanya melakukannya. Aku merasa apapun yang dia buat membuatku marah." Dia kemudian menangis sedih menyatakan penyesalan atas kematian anaknya, yang oleh polisi dikatakan sebagai pertunjukan air mata yang bagus. Sementara itu, Lynn yang mendatangi rumah anaknya untuk membereskan rumah yang ditinggalkan mereka, kaget melihat keadaan rumah tersebut. Dia kemudian mengambil kamera dan memotret kamar-kamar yang berantakan, dan juga tempat Janet yang tidur di lantai. Dia mendapati lemari dapur yang digembok, serta kamar yang berlumuran darah, banyak sampah dan mainan di mana-mana. Lynn menemukan sebuah buku catatan milik Janet, yang di dalamnya berisi sebuah puisi tentang panutannya Angela. Isi kata-kata dalam puisi tersebut membuat Lynn langsung merasakan kesedihan. "Jika aku bisa menjadi satu orang di seluruh dunia ini, aku akan menjadi siapa? Jika aku bisa menjadi satu orang di seluruh dunia ini, siapa yang akan aku pilih? Tentu, itu bukan pahlawan super, bukan pula para sang juara. Itu adalah ibuku." Janet melanjutkan dengan menggambarkan ibunya sebagai orang yang dewasa, penyayang, dan bertanggung jawab. "Dialah yang terbaik," tulis Janet. Ketika Lynn pergi ke Sacred Heart Medical Center di Riverbend di Springfield dan meminta untuk melihat tubuh Janet, pihak kepolisian dan dokter mengatakan dan menasehatinya agar tidak melihatnya, karena itu adalah hal terburuk dan mengerikan yang mereka pernah lihat. Dia diberitahukan bahwa tubuh cucu tirinya hanya seberat 50 pon atau sekitar 22 kilo saja. Sungguh sangat kecil dan kurus untuk gadis remaja berusia 15 tahun. Lynn menuruti nasihat mereka dan tidak jadi melihat keadaan cucunya. Angela dan Richard akhirnya didakwa atas pembunuhan dengan kekerasan terhadap anak mereka, Janet McAnulty. Penuntut umum menuntut Richard dengan hukuman penjara minimal 30 tahun sampai dengan seumur hidup. Sedangkan untuk Angela, mereka mengajukan tuntutan hukuman mati. Kasusnya yang dilimpahkan ke pengadilan mendapatkan banyak perhatian dari pihak media, di mana mereka menyebutnya sebagai ibu yang jahat, yang menelantarkan dan menyiksa putri kandungnya sendiri. Di hari pertama persidangan yang diadakan pada tanggal 1 Februari 2011 di pengadilan Lane County Circuit Court, Angela memasuki ruangan dengan menangis terseduh-seduh dan mengaku bersalah atas pembunuhan yang dilakukan terhadap anaknya. Atas pengakuannya, persidangan pun berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni pemberian hukuman oleh hakim dan para juri. Di dalam persidangan, jaksa penuntut menunjukkan banyak sekali bukti-bukti yang diperlukan dalam upayanya untuk memberikan hukuman berat kepada Angela. Dari hasil otopsi diketahui bahwa tubuh Janet mengalami banyak sekali kerusakan, dan bahkan mereka tidak dapat menentukan secara pasti luka mana yang menjadi penyebab kematiannya. Janet mengalami apa yang disebut sebagai kelaparan yang berkepanjangan, yang sangat parah yang menyebabkannya tidak memiliki lemak dan sangat sedikit jaringan otot yang tersisa di tubuhnya. Kelaparan dan dehidrasi yang dialaminya sangatlah fatal dan menyebabkan tubuhnya tidak sanggup lagi menerima siksaan yang diberikan kepadanya secara terus-menerus. Setidaknya terdapat 200 cedera di sekujur tubuh Janet, banyak yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul dengan ujung yang lurus. Banyak dari cedera tersebut mengalami infeksi yang bahkan beberapa sampai ke tulangnya. Janet juga menderita radang paru-paru yang menyebabkan banyak bakteri yang masuk ke dalam aliran darahnya. Terdapat pendarahan pada otaknya yang disebabkan oleh pukulan berulang-ulang pada kepalanya. Bibirnya yang cacat diakibatkan oleh ibunya yang meninju dan memukulnya berkali-kali hingga membutuhkan jahitan. Namun tentu dia tidak diberikan perawatan medis
sehingga lukanya hanya akan sembuh sendiri dari bagian dalam menuju keluar bibir yang menyebabkan kecacatan dan terlihat tidak normal. Di dalam kesaksiannya di pengadilan, Richard mengatakan bahwa dikarenakan Janet sangat membutuhkan air, dia sampai harus minum air dari toilet ataupun dari mangkuk anjing. Sebelum keluar rumah, Angela akan menghitung semua barang yang ada di dalam lemari pendingin, mencabut semua keran dan menyimpannya agar Janet tidak mendapatkan minuman. Semua lemari di dalam rumah dikunci, terutama lemari di dapur, dan hanya Angela yang memiliki kuncinya. Dia juga memaksa Janet mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang untuk menyembunyikan lukanya. Sebelum melakukan pemukulan terhadapnya, Angela akan menaikkan suara TV atau menyalakan penyedot debu untuk menutupi suara teriakan dari Janet agar tidak terdengar orang lain. Angela akan membawanya ke dalam kamar yang disebutnya sebagai ruang penyiksaan dan menyuruhnya membuka seluruh pakaian sebelum mulai mencambuknya dengan tali pinggang, tongkat, penggaris, maupun rotan. Angela juga sering menghukum dengan cara menyuruh Janet menghadap tembok sambil mengangkat tangannya ke atas selama berjam-jam lamanya. Angela juga sering menginjak salah satu kakinya, sehingga Janet hanya bisa berdiri menggunakan satu kaki saja akibat sakit pada kaki yang bekas diinjak. Angela akan mengambil kotoran anjing di taman dan mengusapkannya ke wajah Janet, serta memasukkannya ke dalam mulutnya secara paksa. Terjadi infeksi pada pinggulnya akibat terkena pukulan secara berulang-ulang pada tempat yang sama. Alih-alih memberikan perawatan medis, Angela akan mengambil pisau dan memotong bagian daging yang telah mati tersebut, sehingga tulang pinggulnya sampai kelihatan. Akibat luka berdarah yang dideritanya, Angela memaksanya untuk tidur di atas lembaran kardus di lantai, agar darahnya tidak akan mengenai dan meresap ke dalam karpet. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya, polisi berhasil menemukan berbagai bukti yang dihadirkan di dalam pengadilan. Polisi menemukan 2 ikat pinggang kaku dengan darah yang telah mengering di atasnya, sebuah ranting pohon bergerigi, serta penggaris kayu yang telah patah dan bernoda merah. Di dalam kamar horor tersebut, polisi mendapati banyak darah dan potongan daging yang berceceran di mana-mana. Karpet dan kardus tempat tidur berdarah Janet juga dibawa sebagai barang bukti. Adik perempuan tiri Janet yang bernama Patience, yang telah berusia 13 tahun, memberikan kesaksiannya di pengadilan dengan mengatakan bahwa pemukulan terhadap Janet dimulai sejak awal dia dikembalikan ke dalam asuhan Angela, di mana saat itu dia baru berusia sekitar 7 tahun. Dia memberitahu kepada juri bahwa ketika ibunya menikah dengan Richard, Janet ditempatkan di kamar tidur yang berada di belakang rumah, di mana dia tidak diizinkan untuk berbicara dengan siapapun. Ibunya tidak ingin Janet menjadi bagian dari keluarga mereka. Selain melarangnya untuk makan dan minum, kakaknya juga dipukul dengan sepatu dan ditampar dengan menggunakan punggung tangan. Dan jika mereka mencoba untuk memberikan pertolongan kepadanya, itu malah akan menyebabkan Janet mendapatkan lebih banyak pukulan lagi. Hanya Janet yang mendapatkan perlakuan kasar, sedangkan anak yang lainnya tidak. Selama kesaksian gadis kecil tersebut, Angela sama sekali tidak menunjukkan emosi. Belakangan hakim memerintahkan kepadanya untuk tidak melihat ke arah putrinya saat dia memberikan kesaksiannya. Angela memberikan pernyataan pribadinya di dalam persidangan dengan mengatakan kepada para juri, "Aku sangat menyesal telah menyakiti putriku dengan cara yang sangat buruk. Aku ingin kalian tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan dan aku menerima putusan kalian dengan hati yang tenang. Aku tidak ingin putri kecilku mati." Pengacara Angela mengatakan bahwa Angela bukanlah orang yang kejam dan berbahaya bagi masyarakat, dan tidak ada bukti bahwa Angela bermaksud menghabisi anaknya. Dia akan menjadi korban jika harus dimasukkan ke dalam penjara. Dia mengatakan Angela tumbuh dan berkembang di mana pemukulan dan penahanan makanan adalah sesuatu yang normal. Pihak penuntut umum mengatakan kepada hakim dan para juri bahwa Janet berjuang untuk hidupnya dengan mencoba mencuri makanan dari dapur dan air minum dari toilet. Kita tidak berbicara tentang pemabuk yang marah. Kita berbicara tentang pembunuh berkepala dingin, begitu katanya. Para juri harus menjawab 4 pertanyaan untuk menentukan hukuman yang akan diberikan kepada Angela. Yang pertama,
apakah perbuatan Angela yang menyebabkan kematian anaknya merupakan perbuatan yang disengaja dan direncanakan? Yang kedua, apakah Angela akan berbahaya bagi keluarga dan masyarakat jika dibebaskan? Yang ketiga, apakah perlakuan Angela tersebut sebagai akibat dari adanya provokasi dari Janet atau akibat pengaruh lainnya? Yang terakhir, apakah dia pantas mendapatkan hukuman mati? Para juri diberikan 3 pilihan hukuman, yakni hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sama sekali, hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun, atau hukuman mati. Pada tanggal 24 Februari 2011, setelah para juri berunding selama 6 jam, Angela McAnulty akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukan terhadap anaknya. Angela menjadi satu-satunya wanita yang dijatuhi hukuman mati sejak negara bagian Oregon memulihkan kembali peraturan perundangan yang memperbolehkan adanya hukuman mati pada tahun 1984. Dia juga menjadi wanita kedua dalam sejarah yang dijatuhi hukuman mati di negara bagian Oregon. Kebetulan wanita pertama yang menjadi terpidana mati juga adalah seorang pembunuh anak-anak yang bernama Janice June Freeman yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 1961 setelah menghabisi kedua anak pasangannya. Namun pada tahun 1964, hukuman mati dihapus di Oregon sehingga hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup. Angela kemudian ditahan di penjara Coffee Creek Correctional Facility di Wilsonville, Oregon, sambil menunggu hukuman matinya dilaksanakan. Di dalam penjara, Angela mendapatkan pengawasan ketat dan ditempatkan di dalam sel yang terisolasi dan terpisah dari para narapidana lainnya. Hal tersebut dilakukan demi untuk keselamatan dirinya, juga karena dia mendapatkan ancaman dari napi yang lain. Para napi biasanya tidak akan memberikan ruang bagi orang yang terlibat dengan pembunuhan terhadap anak kecil. Mereka bahkan kadang akan menghabisinya di dalam penjara. Selama berada di dalam tahanan, Angela makan dan beraktivitas sendiri, dan setiap hari hanya diberikan 40 menit untuk mandi dan berolahraga. Dia hanya dapat berbicara dengan napi lainnya dengan dibatasi oleh pagar besi. Sayangnya pada tanggal 3 Agustus 2020, hukuman terhadap Angela dievaluasi kembali dan diganti menjadi hukuman seumur hidup tanpa diberikan pembebasan bersyarat sama sekali. Sementara Richard McAnulty dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyaratnya setelah menjalani hukuman minimal 25 tahun. Richard memang tidak terlibat secara langsung dalam penyiksaan terhadap anak tirinya, namun dia dinyatakan bersalah karena gagal melindungi Janet dari perlakuan ibunya dan juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Richard tidak mengajukan banding atas putusan hukumannya tersebut. Sementara itu, Anthony Maples, ayah biologis Janet, yang telah 10 tahun tidak bertemu dengan putrinya, mengetahui berita tentang kematian anaknya dari seorang pekerja sosial. Dia mengungkapkan kesedihannya dan tidak menyangka mantan istrinya bakal melakukan hal sekejam itu kepada anaknya. Dia yang telah pulih dari kecanduan narkobanya dan mulai mencoba mencari putrinya, namun terlambat sudah, putri kecilnya telah tiada. Tidak jelas apa yang menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan Angela terhadap anak kandungnya sendiri, dan juga sulit memahami bagaimana seseorang dapat berbuat sekeji itu terhadap orang yang tidak bersalah, apalagi terhadap anak sendiri. Walaupun mungkin trauma akibat perlakuan ayahnya sewaktu kecil sangat membekas dalam diri Angela, namun bagaimana bisa seorang ibu yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada anaknya, malah sebaliknya melakukan hal buruk yang sama sekali tidak pernah terfikirkan oleh siapapun. Tidak terbayangkan rasa sakit yang dirasakan oleh Janet yang mendapatkan penyiksaan setiap harinya. Bayangkan bagaimana rasanya kulit dan daging yang diiris secara paksa hingga kelihatan tulangnya. Ditelantarkan oleh orang tua, pastilah sangat menyedihkan. Namun mengalami penyiksaan secara mental dan fisik selama bertahun-tahun, sangatlah di luar batas peri kemanusiaan. Bahkan mungkin hukuman mati saja masih belum cukup setimpal dengan segala yang telah dilakukannya.
Bingung bagaimana menjelaskan tentang seorang ibu yang berhati keji seperti itu. Demikianlah cerita menyedihkan yang terjadi terhadap seorang gadis malang, Janet Mary Maples. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Kira-kira apa julukan yang paling tepat untuk ibu yang satu ini ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.